Data ringkas, fakta jelas tanpa ribet. Halo, bersama kami lagi di sini, Data Ringkas. Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa ya seorang pemimpin yang awalnya kita kagumi banget, kelihatannya baik, kok lama-lama bisa jadi korup atau bahkan semena-mena setelah punya kuasa? Nah, ini dia misteri yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Gimana caranya kekuasaan bisa mengubah orang baik jadi sebaliknya? Untuk jawab pertanyaan itu, kita akan lewatin 5 bagian penting. Kita mulai dari paradoks kekuasaan yang jujur aja agak aneh. Terus kita lihat eksperimen psikologi yang terkenal banget saking ekstrimnya. Kita juga bakal ngintip gimana otak kita bereaksi sama kuasa, ngebongkar bahayanya orang-orang yang cuma asal bapak seneng, dan yang paling penting, kita cari tahu gimana caranya biar kekuasaan itu bisa dipakai dengan benar. Yuk kita mulai. Oke, kita masuk ke teka-teki pertama, paradoks kekuasaan. Aneh banget kan? Jadi gini, menurut psikolog Dr. Dacher Keltner, sifat-sifat yang bikin seseorang itu pantas dapat kuasa, kayak empati, jujur, mau dengerin orang lain, itu justru yang pertama kali hilang pas mereka udah di puncak. Gampangnya mereka dapat kekuasaan karena mereka baik. Tapi kekuasaan itu malah bikin mereka jadi nggak sebaik dulu lagi. Bener-bener paradoks. Pertanyaan ini nih yang ngebawa kita ke salah satu eksperimen psikologi paling gila dan bikin geleng-geleng kepala yang pernah ada. Nah, sekarang kita lihat bukti nyata seberapa cepat kekuasaan bisa ngerubah perilaku seseorang. Coba bayangin ya, ada 24 mahasiswa cowok, semuanya sehat mental, dipilih secara acak. Setengah dari mereka jadi penjaga, setengahnya lagi jadi tahanan di sebuah penjara bohongan di ruang bawah tanah Universitas Stanford. Ingat loh, mereka ini orang biasa semua, nggak ada catatan kriminal, nggak ada masalah psikologis. Kayaknya aman-aman aja kan? Ternyata semuanya jadi kacau balau, dan tepat banget. Baru hari kedua, para penjaga ini, tanpa disuruh siapa-siapa, mulai bertindak kejam buat ngeredam pemberontakan kecil. Mereka nyemprot tahanan pakai pemadam api, ngelecehin mereka secara psikologis. Situasinya jadi brutal banget sampai-sampai eksperimen yang harusnya jalan 2 minggu, terpaksa dihentikan cuma dalam 6 hari. Gila kan? Ini nunjukin dengan jelas banget, peran dan kekuasaan itu bisa ngalahin kepribadian asli seseorang. Mahasiswa yang tadinya biasa-biasa aja, bisa berubah jadi penjaga yang sadis atau tahanan yang pasrah dan depresi. Ternyata, situasi dan kekuasaan yang dikasih ke mereka itu lebih kuat daripada sifat bawaan mereka. Oke, dari eksperimen tadi, sekarang kita coba bedah. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak seseorang yang lagi berkuasa? Nah, para ahli psikologi nyebut fenomena ini sindrom kekuasaan atau power syndrome. Ini tuh kondisi di mana seseorang yang punya jabatan atau otoritas, kepribadiannya jadi berubah negatif. Pola ini sering banget kita lihat, entah di politik, di dunia bisnis, atau bahkan di organisasi kecil sekalipun. Ada analogi yang pas banget dari psikolog Dr. Ian Robertson, kekuasaan itu katanya kayak narkoba buat otak. Soalnya, dua-duanya itu ngelepasin dopamin, zat kimia yang bikin kita ngerasa senang dan puas. Efeknya, rasa percaya diri jadi meroket, tapi di saat yang sama, kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain, alias empati, malah anjlok. Mereka jadi makin susah buat mikirin dampak dari perbuatan mereka. Jadi, gejala-gejalanya tuh kelihatan banget. Orang yang berkuasa itu secara harfiah berhenti ngelihat dunia dari sudut pandang orang lain. Otak mereka jadi kurang peka buat berempati. Mereka jadi lebih fokus sama tujuan pribadi mereka, dan orang lain itu ya cuma dianggap sebagai alat atau penghalang aja. Perasaan lebih hebat dari yang lain ini bikin mereka jadi susah nerima kritik, karena mereka benar-benar yakin kalau mereka yang paling tahu. Terus, apa yang terjadi waktu seorang pemimpin kehilangan empatinya? Nah, disinilah mereka jadi rentan banget sama tipe pengikut yang sangat berbahaya. Ini yang kemudian menciptakan ruang gema yang bahaya banget. Pemimpin yang udah nggak punya empati bakal ngumpulin orang-orang yang cuma ngomong apa yang pengen dia dengar. Kritik yang jujur dan membangun malah dianggap ancaman atau dianggap nggak setia. Hasilnya, si pemimpin jadi makin jauh dari kenyataan di lapangan. Bedanya jelas banget kan? Pemimpin yang efektif itu justru nyiptain lingkungan di mana kritik itu diterima, di mana ide-ide terbaik bisa muncul. Sebaliknya, pemimpin yang udah mau berkuasa malah bikin budaya takut, di mana cuma para yes man atau penjilat yang bakal bertahan. Hasil akhirnya ya gampang ditebak, yang satu bawa kemajuan, yang satunya lagi bawa kehancuran. Jadi pertanyaannya sekarang, apa lingkaran setan ini bisa diputusin? Kabar baiknya, penelitian bilang, bisa. Yuk kita lihat gimana caranya. Solusinya sebetulnya bukan hal yang aneh-aneh, tapi serangkaian langkah praktis. Pertama, kesadaran diri.
pemimpin harus sering-sering introspeksi. Kedua, akuntabilitas. Harus ada sistem pengawasan yang kuat. Ketiga, tetap membumi. Jangan sampai kehilangan koneksi sama orang-orang yang dipimpin. Dan yang terakhir, batasan kekuasaan. Contohnya kayak pembatasan masa jabatan, biar nggak ada korupsi karena berkuasa kelamaan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, gimana cara kita di kehidupan kita sehari-hari menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang punya kuasa? Mungkin di tempat kerja, di lingkungan sekitar, atau bahkan di negara kita. Karena pada akhirnya, kitalah yang harus memastikan kekuasaan itu dipakai untuk kebaikan bersama. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta tulis pendapatmu di kolom komentar.